Tugas kita adalah kalau berkuasa, kita tangkapin semua ini orang-orang penjahat. Kita tangkapin semua ini orang-orang penjahat. Kita masukkan mereka ke penjara, ke pulau-pulau, pulau apa kita kasih bila perlu nyamuk malaria yang banyak di sana. Begundal-begundal ini membuat rakyat terpancing. Rakyat ikut marah. Kenapa sih kita masyarakat mudah sekali terpancing dengan begundal-begundal provokator? Ngomong. Gini Pak, kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan untuk menurunkan Jokowi secara langsung. Insya Allah. Ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Biar aja dia ngoceh terus, tapi aku tetap Jokowi karena dia pemberian Tuhan. Apa sih Pak Jokowi kurang apanya dikritik? Kami sebagai bangsa Indonesia minta kepada DPR dan MPR untuk memajukan Bapak Jokowi. Itulah rakyat. Kalau hanya satu orang ngomong, emang lu siapa sendiri ngomong? Itu harus ingat tuh, kadang-kadang kita nih merasa suaranya satu tuh sama suara 1000 rakyat jelata, ya enggak lah. Tidak bisa diam, Syahkenda terus berulah, kini tertuju pada Presiden Joko Widodo. Kita harus balas ini, bukan saya dendam atau apa. Tugas kita adalah kalau berkuasa, kita tangkapin semua ini orang-orang penjahat. Kita tangkapin semua ini orang-orang penjahat. Ini umur berapa tahun, yang mana makhluknya saya tidak tahu ya. Apakah dia sudah lama di Indonesia? Karena begini, lu siapa sih ngomongnya seenak perut begitu? Ya kalau pendukungnya Anies sekaligus pecinta Rizik Syihab, ya udah jelas lah kengawurannya itu maksimal. Lama-lama saya kesel, tadi saya nanya, ini viral apa enggak? Viral, oke, saya ngomong ini. Pak Jokowi, pilihan rakyat langsung loh. Bayangkan dan Republik Indonesia. Apakah akan begini? Di abad akan datang akan begini? Rusaknya Republik kita? Dukung DPR RI untuk menyuarakan suara aspirasi rakyat. Dan satu hal yang perlu diingat adalah PHK Jokowi tanpa pesangon. Karena Jokowi yang gerok di negara ini. Begundal-begundal ini membuat rakyat terpancing. Rakyat ikut marah. Kenapa sih kita masyarakat mudah sekali terpancing dengan begundal-begundal provokator? Kita akan bersama-sama gabung DPR RI hari ini. Kalau dari saya, silakan. Rusak Republik kita. Saya lihat track recordnya. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Ya dosamu banyak juga kok. Itulah diam aja lah. Jangan main-main. Kalau main-main, ya kita kan bisa cari dosamu. Emang kau siapa? Ngapain sih? Oh, saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Kalau mengganggu ketertiban, ya silahkan. Tapi kalau enggak, jangan. Pentolan pendukung Anies Baswedan Syahkenda Nainggolan serukan tangkap Jokowi sekeluarga seret ke penjara di pulau terpencil. Tangkap Jokowi dan keluarganya disampaikan pendukung Anies Syahkenda dalam video yang diunggah di akun Twitter NKRI @marquis93 pada 13 Maret. Kalau kita berkuasa, kita tangkap Jokowi dan keluarganya. Kita penjarakan mereka di pulau-pulau terpencil biar kena nyamuk malaria, ujar pendukung Anies Baswedan Syahkenda tersebut. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum pun menyoroti pernyataan loyalis Anies Baswedan ini, Syahkenda Nainggolan, yang menyuruhkan agar penangkapan Presiden Joko Widodo dan keluarga lalu diseret ke penjara di pulau terpencil. Hal tersebut akan dilakukan Syahkenda jika Anies Baswedan menang dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Mengenai hal tersebut, Yusuf Dumdum tidak terima dengan seruan dari Syahkenda. Enak aja main tangkap-tangkap, terus kalau 2024 nyungsep lagi gimana? Tweet Yusuf Dumdum dalam akun Twitternya Rabu 15 Maret. Bukan hanya itu, Syahkenda menyatakan bahwa Jokowi dan anak-anaknya telah merampok uang rakyat. Hal itu menurutnya terbukti dengan harta kekayaan keluarga Jokowi yang mencapai miliaran menurutnya. Dia menilai harta yang dimiliki oleh anak-anak Presiden Jokowi tidak masuk akal, padahal mereka hanya usaha berjualan pisang dan martabak.
Syahganda lantas mengajak para tokoh oposisi untuk menyelidiki harta kekayaan keluarga Presiden Jokowi jika berkuasa kelak. Kalau kita berkuasa, kita harus selidiki kekayaan anak-anaknya Jokowi, tangkap lalu penjarakan, ujarnya menggebu-gebu. Kita tidak boleh biarkan perampok uang rakyat, kita harus tangkap semua, penjarakan semua. Ungkap pendukung Anies Baswedan tersebut disambut riuh para pendengarnya. Ramainya pembicaraan mengenai pernyataan tersebut, aktivis senior dan pendiri Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, membantah bahwa dirinya meminta Anies Baswedan menangkap Presiden Jokowi sekeluarga bila menjadi Presiden RI 2024 nanti. Bantahan Syahganda tersebut terkait pemberitaan situs online katalogika.com pada Senin 13 Maret. Nggak bener or hoax, aku bilang tangkap Jokowi sekeluarga, kata Syahganda kepada KBA News Selasa 14 Maret. Ia memang mengakui meminta Anies untuk menangkap dan memenjarakan para koruptor, tetapi menurutnya tidak ditujukan apalagi menyebut nama termasuk nama Presiden Jokowi serta keluarganya untuk ditangkap dan dipenjarakan. Kalau Anies memang menjadi Presiden RI, memang aku usulkan koruptor dipenjara di pulau kematian, ujarnya. Melihat apa yang disampaikan Syahganda, mengingatkan dengan pernyataan Presiden Jokowi mengenai isu yang tiada henti menyerang dirinya. Presiden Joko Widodo dan keluarga pun punya cara tersendiri dalam menanggapi isu negatif dan hoaks yang menyerang mereka. Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dan keluarga saat berbincang dengan wartawan Istana di Bogor. Presiden Jokowi mengaku dirinya bersama keluarga sudah biasa diserang isu negatif sejak berkecimpung di dunia politik. Kendati begitu, Presiden Jokowi menilai bahwa komentar yang positif tentang dirinya juga lebih banyak. Sudah biasa itu dari wali kota, gubernur, presiden. Tentu saja dengan kapasitas yang lebih besar, negatifnya juga gede. Tapi positifnya jauh lebih banyak, ujar Presiden Jokowi. Hal serupa turut dirasakan oleh sang putra Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan hal-hal yang berbau fitnah dan hoaks, sebab hoaks yang direspon terlalu reaktif akan semakin viral. Saya himbau kepada teman-teman di mana saja kalau ada komentar negatif, fitnah, dan hal yang menjerumus ke hoaks, jangan disebarkan, jangan terlalu merespon dengan reaktif, karena akan membuat berita hoaks itu viral, kata Gibran. Dukungan untuk Presiden Jokowi juga diberikan penuh dari Iriana Joko Widodo. Ibu negara menyatakan selalu memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi dalam berkegiatan agar aman dan juga lancar. Selalu saya support Pak Jokowi dalam pemilihan ini. Selalu berdoa semoga dalam menjalankan aktivitas dan amanah ini berjalan lancar, ujarnya. Sejak 2014, berbagai isu negatif dan berita bohong juga menyerang Presiden Joko Widodo. Dalam berbagai kesempatan, Presiden juga menepis kabar tersebut. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin, mendukung arahan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin yang meminta partai politik berkampanye sesuai dengan nilai Pancasila. Partai politik harus merebut suara rakyat dengan ide dan gagasan cemerlang, bukan dengan cara-cara kotor. Pemilu kita ke depan harus semakin baik dibandingkan 2019 lalu. Ke depan itu kita harus membangun bangsa dengan narasi-narasi, gagasan, ide yang cemerlang, bukan narasi hoaks, fitnah, dan saling memusuhi, ujar Ujang Komarudin kepada media Indonesia, Senin 13 Maret. Menurut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia tersebut, kampanye dengan cara-cara Pancasilais yang mengutamakan ide dan gagasan akan membawa perbaikan pada kualitas pemilu. Lantas pesta demokrasi itu bisa benar-benar menghasilkan pemimpin bangsa yang diharapkan. Itu yang akan membawa bangsa Indonesia dalam perbaikan kualitas pemilu, ujar dia. Sejauh ini, kata Ujang, tidak bisa dinafikan. Cara-cara negatif memang masih digunakan. Sejumlah oknum di dalam partai politik maupun pendukung calon sering memanfaatkan isu-isu sensitif dan destruktif hanya demi merebut suara rakyat.